Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang membangun komunitas bisnis dan koperasi anti riba kabupaten kota seprovinsi Banten ya, bersama Bos Indonesia ya. Oke, perkenalkan saya Sugianto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 GKN Gerakan Kewirausahaan Nasional, Germaskop Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi dan Bisnis Anti Riba. Oke, latar belakang membangun, nah apa latar belakangnya Bu Salian membangun komunitas bisnis nih ya, komunitas dulu, koperasi anti riba ya, dan koperasi. Nah ini adalah apa? Riba ternyata diharamkan oleh semua agama samawi ya, eh, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, terutama Al-Quran sangat jelas ya, bahwa riba diharamkan ya. Kemudian banyak masyarakat terjerat riba, kemudian banyak masyarakat ikut bisnis ilegal money game. Nah ini menjadi masalah ya kan, karena pasca pandemi begitu banyak ya kan, kemudian orang mau cepat ekonomi pulih, bahkan kadang-kadang tidak memahami bahwa ini banyak sekali bisnis-bisnis yang ilegal dan cenderung money game ya. Kemudian belum pahamnya masyarakat tentang prakoperasi dan koperasi sebagai solusi bisnis jangka panjang sesuai konstitusi. Nah ini penting ya, prakoperasi. Jadi banyak orang ikut koperasi tapi tiba-tiba terjadi koperasi, tidak ada koperasi. Jadi pra ini pengantar, ya, pendahuluan. Sekolah aja ada namanya pra sekolah, maka di koperasi juga harus ada pra koperasi. Nah, ini penting ya. Kemudian nah, banyak masyarakat negatif tentang koperasi. Nah, ini akibatnya ketika orang belum paham dengan koperasi tiba-tiba jadi, nah ini yang harus kita nanti edukasi ya. Kemudian banyak toko warung di desa kelurahan bisa sebagai mitra partner. Nah, ini menjadi solusi ya. Setiap desa kelurahan ya kan di Banten tentu banyak, setiap desa ada 10 lebih dari warung. Nah, kita nanti kerjasama 1-2 warung yang sebagai distribusi kita sekaligus untuk mitra dalam pengembangan komunitas bisnis dan koperasi ya. Ini menarik ya. Kemudian regulasi, otonomi daerah kabupaten kota. Setiap kabupaten kota punya aturan regulasi daerah otonom ya. Makanya nanti kita sinergi dengan setiap pemerintah kabupaten kota ya. Apalagi plus Undang-Undang 6 2014 tentang desa ya. Karena desa sekarang cukup menarik karena ada undang-undangnya ya kan, Undang-Undang 6 2014. Di situ terdapat aturan, budgeting dan semuanya. Jadi kita sinergi dengan setiap desa tentunya nanti ya. Kemudian belum ada sedikit wadah komunitas yang mengembangkan strategi komprehensif bisnis to customer ya, bisnis dengan masyarakat, bisnis antar bisnis B2B dan B2G, bisnis to government, dan kabar baiknya lah Bos Indonesia lah sebagai solusinya. Nanti Bapak Ibu pahami Bos Indonesia di video sebelumnya ya, tentang apa itu komunitas Bos Indonesia. Nah, oke. Tujuan membangun komunitas bisnis dan koperasi anti riba kabupaten kota. Sekarang wadah edukasi dan praktek. Sekali lagi wadah edukasi dan praktek. Jadi tidak hanya itu tentang bisnis online dan offline, karena sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Membangun karakter ini penting ya. Dan di video sebelumnya kita katakan bahwa bisnis harus punya mental, ya kan, tidak malas, tidak malu, tidak gengsi. Nah itulah yang menjadi kata kunci di dalam karakter mental. Jadi kita tidak hanya modal, mental menjadi utama di dalam bisnis. Kemudian komunitas bisnis ya kan, kita prakoperasi dan koperasi anti riba tentunya. Kemudian sekali lagi yang utama adalah menjadi solusi sehat, produktif dan sejahtera. Oke, ini wilayah negara kesatuan Indonesia terdapat 34 provinsi dengan 514 kabupaten kota ya. Oke, kalau bicara mapping untuk daerah kerja untuk Provinsi Banten ya, dengan 4 kabupaten kota. Nanti Provinsi Banten kita bagi daerah kerjanya menjadi 3, yaitu yang disebut dengan Banten 1, Lebak dan Pandeglang, Banten 2, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, Banten 3 adalah Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Jadi sekali lagi dibagi menjadi 3 daerah kerja ya. Oke, komunitas bisnis. Nah, apa komunitas bisnisnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme, orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu, atau bisa masyarakat juga, atau paguyuban. Sedangkan bisnis adalah usaha komersial dalam usaha perdagangan atau bidang usaha atau usaha dagang, itu namanya bisnis. Nah, jadi komunitas bisnis adalah kelompok masyarakat dalam usaha perdagangan yang saling berinteraksi karena bisnisnya untuk mencapai tujuan bersama. Inilah komunitas. Salah satunya adalah komunitas Bos Indonesia. Oke, saya diterangkan Bos Indonesia sekali lagi adalah Bos Indonesia, bisnis online dan offline sehat sejahtera Indonesia atau Berani Optimis sehat sejahtera Indonesia adalah komunitas pebisnis online yang ada 10 bidang. Jadi kita ada bidangnya nggak cuma satu, ada 10 ya. Nanti di video sebelumnya sudah diterangkan, ya kan? 10 bidang bisnis yang dari hulu sampai hilir yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Inklusif. Apa inklusif? Inklusif artinya melibatkan banyak pihak dan terbuka. Kalau eksklusif adalah tertutup atau khusus. Sekali lagi kalau Bos bersifat inklusif. Bisa dibuka di website bosindonesia.com. Oke. Kalau bicara koperasi, sekalian kita bicara nggak lepas dengan koperasi di tingkat dunia ya. Jadi koperasi ini cooperation, kerjasama, kata asal katanya. Kemudian
Gerakan koperasi dunia itu dimulai di abad 18 ya. Lahir karena dianggap revolusi industri yang gagal, karena revolusi industri melahirkan kapitalis. Dia lahir yang cenderung tidak mensejahterakan rakyat, maka lahirlah namanya koperasi ya. Di Inggris dimulai di kota Rochdale, ada koperasi di sana yang bersifat membantu rakyat ya, bersifat sosialis. Nah, kemudian di Indonesia yang waktu itu belum Indonesia, namanya Hindia Belanda ya, itu ada Raden Arya Wiratmaja 1896 di Purwokerto ya. Dia mendirikan koperasi sebagai solusi masyarakat yang terjerat rentenir. Dari ternyata di zaman kolonial juga udah banyak masyarakat yang terjerat rentenir. Sekali lagi, koperasi lahir sebagai solusi. Ya kan? 1911 Syarikat Dagangan Islam ya, S. Okraminoto dan Haji Samanudi ya, bikin toko koperasi. Nah, pasca kemerdekaan 1945 di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas. Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi ekonomi itu disusun oleh usaha bersama. Soko gurunya makanya disebut ya. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang 25 tahun 1992 ya sebagai pengejawatan konstitusi ya tentang perkoperasian ya. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta ya, beliau sangat konsen tentang gimana koperasi ini sebagai solusi untuk kerakyatan. Nah, ada koperasi, ada korporasi ini sama mirip-mirip tapi ini berbeda. Kalau koperasi ini bersifat kerakyatan cenderung sosialis, kalau korporasi kapitalis. Ya ini Bapak Ibu sekalian kita perlu pahami bahwa tahun 2012 lahir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang koperasi yang rencana mau mengganti undang-undang sebelumnya, tetapi ini ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai konstitusi, karena koperasi mau dibikin korporasi. Sekali lagi, koperasi ya koperasi, dia tidak bisa, dia berlawanan. Dia bisa sinergi tapi dia nggak bisa bersama-sama, dalam artian dia berbeda konteksnya ya. Kalau koperasi itu kumpulan orang plus modal, kalau korporasi murni modal. Ya kan, kekuatannya di modal, orang yang punya modal, yang punya kuasa. Kalau di koperasi enggak, ya kan, semua orang punya hak yang sama ya. Oke, tantangan dan harapan koperasi Indonesia ini masalah. Nah, ini masalahnya adalah Bapak sekalian, 70% koperasi Indonesia bermasalah ya, masalah terutama internal, tidak ada RAT rapat akhir tahunan, banyak penipuan berkedok koperasi, kemudian banyak orang menjamkan non anggota, kemudian tidak ada laporan yang standar dan sebagainya. Kita ambil dari sumber alinea.id ya. Kemudian banyak masyarakat belum paham koperasi secara total. Tahunya koperasi itu simpan pinjam, padahal ada 5 jenis koperasi. Kemudian banyak masyarakat yang sudah ikut koperasi tidak paham hak dan kewajibannya, ditambah dengan banyak juga oknum pengurus yang menyalahgunakan kewenangan ya. Kemudian banyak koperasi yang lahir tanpa dimulai dari pra koperasi. Nah, ini yang penting ya. Sekali lagi, banyak yang tiba-tiba muncul koperasi padahal harus ada peranya. Nah, nanti kita bersama Bos Indonesia kita ada pra koperasi dimulai dari komunitas bisnisnya. Kemudian kontrol pemerintah yang masih kurang ya kan terhadap koperasi. Nah, ini kemudian harapan koperasi, gerakan koperasi sebagai solusi ekonomi kerakyatan sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ya, yaitu Germaskop, Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Nanti bersama Bos Indonesia ya. Kemudian koperasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan undang-undang yang terbaru adalah sangat memberi peluang ya, banyak kemudahan ya, termasuk pendirian cukup 9 orang tapi usahanya harus jalan dulu ya. Makanya ada pra koperasinya dan peluang-peluang yang lain cukup banyak, nanti kita jelaskan dalam video-video selanjutnya ya. Kemudian komunitas penggiat, penggerak, pendamping koperasi yang benar sesuai konstitusinya, termasuk Bos Indonesia akan mendampingin, bahkan kita sebagai wadahnya untuk bisa menjadi terbangunlah koperasi yang sesuai konstitusi dan koperasi anti riba. Oke. Nah, koperasi sekali lagi ada 5 jenis usahanya: koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam ya. Nanti kita mulai dari koperasi konsumen dan pemasaran ya, baru kita koperasi lainnya ya kan. Ini penting. Nah, prakoperasi ini Bapak sekalian teman-teman, ini penting. Prakoperasi, sekali lagi, sekolah ada prasekolah ini. Maka ini yang paling penting. Apa prakoperasi? Adalah koperasi yang belum berbadan hukum disebut prakoperasi, ya kan? Pengelolaan prakoperasi dimaksud untuk memantapkan nah ini aspek kelembagaan, administrasi. Jadi kita sudah ada administrasinya udah jalan dulu, akuntansi berarti pembukuannya udah jalan. Kemudian peningkatan kinerja usaha. Jadi usaha udah jalan, makanya kita ada namanya prakoperasi. Nanti ada lewat komunitas bisnis, sudah ada bisnisnya. Bisnisnya adalah bisnis konsumen dan pemasaran ya. Kemudian aspek permodalan sudah mulai jalan. Kemudian pengelolaan 3-6 bulan. Nah, inilah sebenarnya prakoperasi. Nanti kita lebih detailnya nanti akan langsung kita dampingi di lapangan ya. Prakoperasi nanti lewat komunitas bisnis, yaitu lewat Bos Indonesia. Oke. 7 poin langkah dan ilmu membangun komunitas bisnis koperasi dan riba. Nah, ini ada 7 poin. Nanti bisa dibuka di website bosindonesia.com ya, 7 langkah ya. Ini cuma singkatnya, nanti detailnya di situ ya. Yang pertama, memahami prakoperasi dan koperasi yang riba Kabupaten Kota apa bersama Bos Indonesia. Kemudian memahami prakoperasi yang dan koperasi konsumen dan pemasaran. Kenapa kita mulai dari konsumen pemasaran, nanti dijelaskan. Kemudian simpanan pokok dan simpanan wajib prakoperasi dan koperasi bersama Bos Indonesia. Ini menarik.
Di koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ya. Nah, gimana kita menjadi konsumen sekaligus kita udah menjadi belanja ulang, kita udah bisa menjadi simpanan wajib. Ini menarik ya. Kalau simpanan pokok kan dibayar sekali, kalau wajib kan dibayar periodik. Jadi nanti akan menarik nih. Kemudian kerjasama toko warung, jadi setiap desa itu ada warung toko, nanti apa kita kerjasama dan apa keuntungan warung juga nanti ada dijelaskan di sini. Kemudian berdayakan UMKM lokal ini kunci ya, karena banyak sekarang di era kapitalis banyak toko-toko modern tetapi banyak produk-produk lokal nggak dijual. Nah kita tidak, kita akan justru UMKM lokal akan kita nanti ada produk nasional, ada produk lokal ya. Jadi lokal harus berdaya ya. Kemudian koordinator kabupaten kota, nah ini start, jadi teman-teman yang mau memulai di kabupaten kota nanti kita ada koordinatornya yang sekaligus sebagai penggiat, perintis, penggerak, ya kan, komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi ya. Kemudian tahapan langkahnya, ya kan nanti akan langkah-langkah seperti apa membangun komunitas, nanti akan ada semuanya ya. Nah, secara sederhana ini tahapannya seperti ini, saya lagi Bapak sekalian. Nanti masyarakat umum ikut menjadi anggota BOS Indonesia ya kan, nanti BOS Indonesia kerjasama dengan supplier, PT badan usaha ya, nanti kita salah satu yang kita sebar kita nanti adalah salah satunya yang sifat nasional, ada kopi enak, kemudian ada sabun juga, sabun Simor yang tentu sangat terjangkau ya. Kemudian kita kerjasama dengan warung toko yang sudah kerjasama dengan koperasi ya kan, kerjasama dengan komunitas, kemudian otomatis anggota komunitas BOS Indonesia akan masuk tahapan prakoperasi. Nanti kita ada edukasi ya, koperasi konsumen dan pemasaran, kita akan edukasi online offline. Kemudian ada mentoring coaching terutama dengan BOS Indo Academy. Nah, tahapan berikutnya nanti kita akan datang ke dinas kabupaten kota, dinas koperasi dan UKM, baru nanti akan terbentuklah koperasi anti ribanya koperasi. Nah, koperasi ini akan terbentuk, maka nanti kita ada akses dengan pemerintah baik pusat dan daerah. Kalau pusat ada salah satunya ada LPDP, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir. Kemudian dari sektor non-government ada Maxwin Organization. Jadi nanti solusi pembiayaan luar biasa. Jadi kita sudah terbentuk koperasi, sangat banyak aksesnya ya. Tentu semua lahir lewat tahapan-tahapan, bukan instan ya. Kemudian barulah masyarakat sejahtera. Inilah Bapak sekalian tahapan-tahapan terbentuknya koperasi ya. Koperasi tentunya yang koperasi anti riba ya. Oke. Nah, keuntungannya apa Bapak sekalian menjadi anggota komunitas ini BOS Indonesia adalah apa? Ini ada 4 keuntungan. Pertama, belanja order lebih murah, kemudian bisa sebagai reseller, ya bisa untuk dikonsumsi, dijual kembali, dan yang paling penting adalah sebagai pulang hak bisnis. Jadi Bapak sekalian tentu ada bisnisnya ya. Nah, nanti biaya berapa? Nanti di komunitas kita juga Bapak bergabung dengan cukup 100.000. Jadi 100.000, kalau 100.000 itu kalau beli bakso cukup 2-3 mangkok. Ya, tapi kalau untuk bisnis bisa menjadi solusi ekonomi ya. Kita bisa serangan 100.000 bisa menjadi anggota komunitas plus prakoperasi dan koperasi. Jadi tapi yang jelas karakter mental, ulah malu gengsinya nanti yang kita didik ya. Dan bisa mengikuti pelatihan edukasi ya melalui BOS Indonesia baik online maupun offline, kemudian menjadi anggota prakoperasi, koperasi anti riba BOS Indonesia, kemudian mendapatkan akses fasilitas di BCS3 dan sebagainya. Karena di desa banyak kan, kalau di kelurahan, di kampung-kampung banyak orang masyarakat bukan menerima upah. Nah, nanti kita harus dilindungi. Nah, nanti lewat komunitas BOS Indonesia dan prakoperasi koperasi kita nanti teman-teman akan dapat fasilitas itu. Kemudian ada umroh haji, kemudian ada dana talangan, pelatihan bisnis, permodalan, beli barang tanpa bunga dan sebagainya. Program-program lainnya. Intinya banyak manfaat, keuntungan menjadi bergabung dari komunitas bisnis BOS Indonesia ya. Oke. Bapak sekalian, nanti Bapak sekalian tentu akan mengisi formulir ya. Sekali lagi mengisi formulir seperti ini, nanti hubungin orang yang meng-share video ini ya, atau koordinator kabupaten, nanti ada koordinator kecamatan, koordinator desa ya, atau kelurahan. Nah, nanti gini ngisi ya, nanti ngisi materi. Nah, ini apa? Nah, ini nama, alamat, kemudian RT, RW kan, desa lengkap ya, pekerjaan dan rekening bank ya. Nah, Bapak sekalian, administrasi 100.000 itu adalah bukan untuk dibayar ke kita, enggak, tapi untuk beli barang sama. Bapak Ibu kalau sebagai konsumen belanja ke toko A, toko B ya, Bapak kan belanja uang. Nah, kalau ini enggak, Bapak belanja 100.000 nanti bisa pilihan untuk pertama itu bisa kopi atau dengan sabun kecantikan yang kita udah kerja sama BOS Indonesia. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu menjadi BOS Indonesia plus masuk prakoperasi dan koperasi. Jadi luar biasa, 100.000 memberi solusi. Nah, ini menarik ya, 100.000 memberi solusi ya. Nah, nanti akan Bapak Ibu punya dapat kartu anggota digital ya, nanti kita akan di-share ya kalau Bapak udah bergabung, nanti lewat koordinator masing-masing ya, nanti wilayah ya, koordinator kecamatan, desa. Jadi sekali lagi, nah setelah orang sudah bergabung nanti akan terdaftar di website kita ya, nanti di BOS Indonesia dicek. Nah, nanti contoh nih, nah ini kita berbasic desa kelurahan. Ini contoh nih, kalau ini Lebak ini ya, ini kelurahan apa, ini kelurahan Pabuaran ya, di sini ada. Nah, contoh seperti ini ya. Nanti ada datanya setiap desa,
yang ada warung kerjasama, ada yang disebut dengan Bosmart akan kerjasama toko apa. Nah, ini salah satunya contoh anggotanya ini Bu Yeni Haryani, sarjana hukum ya. Nanti di sini, nah ini kan di sini ada klik. Nah, ada ini semua akan terreport ya. Nah, nanti orang yang sudah bergabung di komunitas kita masuk di website Bos Indonesia dan Bos bisnisnya. Jadi kita tidak hanya di website Bos, tapi website bisnis yang lain yang kerjasama dengan Bos Indonesia. Jadi menarik ya, ini sebagai solusinya. Oke, action plan. Jadi sekali lagi untuk teman-teman di Banten, ya kan, terutama 8 kabupaten kota, sekarang bentuk tim koordinator sebagai penggiat, perintis, penggerak, pejuang 5, 7, 9 orang ya. Nanti silahkan nanti masuk di grup, menghubungi orang yang share video ini, nanti daftar menjadi anggota Bos, nanti akan masukin grup, akan kita adakan edukasi, kan baik online offline, ya kan, gimana tahap-tahapan berikutnya ya, lewat komunitas, prakoperasi dan koperasi. Tentu nanti ada edukasi dan monitoring baik online maupun offline pendampingannya ya kan. Jadi intinya buat kalian, saatnya action. Sekali lagi, ayo kita bersama komunitas ya kan, bisnis Bos Indonesia dengan prakoperasi dan koperasi akan bangun masyarakat Banten yang lebih sejahtera ya kan. Intinya adalah apa? Yang jelas bahwa masyarakat di dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya kita dari usaha dagang jual beli kita mulai ya, tetapi dengan cara yang baik dan cara benar. Sekali lagi, untuk masyarakat Banten lebih sejahtera, yuk kita sukses by design, sudah direncanakan dari awal, diniatin dengan baik ya kan, untuk masyarakat Banten lebih sejahtera dan masyarakat Indonesia lebih maju, lebih sehat, lebih kuat untuk Indonesia Jaya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.